Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Laki-laki muda itu tidak henti-hentinya menggerutu. Sumpah serapah terlontar keluar dari mulutnya. Tangannya mengepal, lalu memukuli kursi yang berada di sebelahnya. Tak terhitung lagi berapa jumlah anjing dan babi hutan telah ia sebut. Ucapan kekasihnya, Sylvie, yang mengaku terlambat 3 bulan dan memaksanya harus bertanggung jawab, terus ternyanyi-yang di gendang telinganya. Ia menjambak rambutnya yang awut-awutan. Laki-laki itu pasti sedang berupaya menghindar dari tanggung jawab, sebab kalau ia memang seorang ksatria, pasti tetap tenang dan memikirkan bagaimana langkah terbaik selanjutnya. Laki-laki itu menggeram, giginya bergemurutuk, matanya merah nanar. Lalu dengan lirih ia berucap, "Sylvie, aku tidak akan bertanggung jawab. Aku yakin janin itu bukan anakku. Kalau kamu tetap memaksa, jangan salahkan aku kalau berbuat nekat." Laki-laki itu lantas merebahkan diri di tempat tidur. Tapi belum juga ia menikmati rebahannya, ponselnya telah berdering. Ia melihat siapa orang yang menelepon itu. Keningnya berkerut, matanya semakin nanar. Ia merijek panggilan itu, tapi ponselnya kembali berdering. Dengan terpaksa, ia mengangkat juga panggilan itu. Dengan nada keras, ia langsung berucap kalau lawan bicaranya hanyalah wanita panggilan, wanita sewaan, yang lebih buruk dari seorang pelacur. Dia tidak akan bertanggung jawab atas kehamilannya. Kalau masih memaksa, maka dia tidak akan segan untuk membunuhnya. Tanpa menunggu jawaban, ponsel tidak bersalah itu pun terlempar begitu saja. Sumpah serapah kembali terlontar dari mulutnya. Laki-laki yang sedianya ingin melepas penat itu kembali berdiri. Ia menatap lemari pakaian di ujung kamar. Ada sesuatu yang ia cari. Sejurus kemudian, lelaki itu mengobrak-abrik sisi lemari. Dan ketika beberapa pakaian telah berhamburan ke lantai, ia menemukan apa yang ia cari. Sebuah benda yang menurutnya merupakan sebuah kunci jawaban dari persoalan yang telah membelitnya. Pisau Bowie. Laki-laki bernama Lubis itu membaca pesan singkat dari Sylvie di layar ponselnya. Pesan tersebut bertuliskan, kalau kemanapun ia akan lari, pasti akan terus dikejar. Ia harus bertanggung jawab atas kehamilan yang telah ia perbuat. Lebih baik mati bersama daripada hidup menanggung aib. Melihat isi pesan tersebut, Lubis berpikir jika perempuan itu memang tidak bisa ia biarkan. Tapi ia tidak boleh gegabah. Ia harus merencanakan semuanya dengan matang dan menyusun dengan rapi. Laki-laki itu menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu mengepulkan asap dengan pandangan jauh ke cakrawala. Pikirannya berlarian, ia harus segera mendapatkan ide yang cemerlang. Sejenak, pikirannya menerawang jauh. Kembali pada saat-saat pertama ia mengenal Sylvie. Berawal dari sebuah keisengan di sebuah aplikasi, ia mengenal perempuan itu. Dirasa ada komunikasi yang menyambung di antara keduanya. Lubis pun sepakat untuk mengatur waktu bertemu. Lubis sendiri bukanlah tipe laki-laki hidung belang. Ia hanya suka memiliki teman mengobrol atau sekedar kencan jalan-jalan. Sifat Lubis yang asli bukanlah tipe penggombal yang berujung memadu kasih di atas ranjang. Tapi bukan setan namanya kalau menyerah begitu saja. Bisikan semanis madu pun terhembus. Pegang tangannya, remas jemarinya, belai rambutnya, luapkan kasih sayang kamu. Setan berbisik lembut penuh kenikmatan. Begitupun Sylvie, yang bisa dikatakan sebagai perempuan agak kurang baik-baik.
Meskipun awalnya ia hanya menerima uang dari Lubis sebagai imbalan karena mau diajak jalan-jalan saja, toh pada akhirnya hatinya pun terpikat juga oleh ketampanan Lubis. Bersama, mereka pun berlayar ke lembah kenikmatan, tanpa memakai pengaman seperti yang biasa Sylvie lakukan kala menjamu tamu-tamunya. Ia terbuai oleh kejantanan yang Lubis miliki. Ia termakan omongannya sendiri, bahwa ia sungguh-sungguh akan meninggalkan samudera dosa, asalkan Lubis benar-benar mencintainya. Sama hal dengan Lubis, ia terlanjur mengucap janji bahwa akan menerima Sylvie apa adanya. Tidak peduli masa lalu atau kisah hitam yang pernah Sylvie lakukan. Semua karena buayan kesejukan yang terjadi saat berada di atas ranjang. Mereka masih berada di alam kenikmatan, dan saat mereka kembali ke alam nyata, semua janji itu hanya menjadi sampah bagi masing-masing. Nyatanya, Sylvie tetap menjamu laki-laki lain. Nyatanya, Lubis bahkan jijik bila mendengar nama Sylvie disebut. Lubis yang masih ada keturunan bangsawan, tidak sudi memiliki istri bekas seorang penjajah seks. Ia tidak sudi kebangsawanannya dilunurkan oleh perempuan murahan seperti Sylvie. Hingga pada ujungnya, secara terang-terangan, Lubis menyatakan tidak akan bertanggung jawab. Dan itu berarti perang telah dimulai. Pukul 2 dini hari, di sebuah apartemen yang tidak terlalu ramai oleh penghuni, mengendaplah seseorang dengan menggunakan masker dan kacamata hitam. Dari gelagatnya, sudah jelas kalau orang itu adalah laki-laki. Ia tampak sangat hafal betul dengan seluk-beluk ruangan di apartemen itu. Terbukti ketika dengan cepat, ia telah berada di depan sebuah pintu bertuliskan angka 7B15. Mungkin kode itu mempunyai arti lantai 7 blok B nomor 15. Laki-laki itu mengutak-atik lubang kunci sebentar, dan dalam hitungan detik, pintu itu sudah terbuka. Laki-laki itu buru-buru menyelinap. Sebilah pisau di tangan kanan telah terhunus, siap untuk dihujamkan. Hasil pengamatan siaran ini membuahkan hasil. Laki-laki itu mendapati Sylvie tengah tertidur dengan pulasnya. Perlahan, ia berjingkat mendekat ke arah perempuan itu. Saat dirasa tepat, tangan kiri si laki-laki itu dengan kuat membekap mulut Sylvie yang tengah terlelap. Lalu pisau tajam di tangan kanan ia hujamkan beberapa kali ke dada dan perut si perempuan. Sylvie yang tidak siap tentu saja tidak berdaya menghadapi serangan mendadak itu. Meski begitu, ia tetap meronta dan mencoba melawan sebisanya. Akibatnya, masker yang laki-laki itu kenakan pun tersambar oleh tangan Sylvie. Mata Sylvie terbelalak melihat orang yang melakukan itu. Mulut Sylvie yang terbungkam tentu saja tidak sempat berteriak atau menyebut nama si pelaku. Apalagi saat yang terjadi berikutnya, dengan tanpa belas kasihan sama sekali. Laki-laki itu menggorokkan pisau ke leher Sylvie. Dan dalam sekejap, leher itu pun menyemburkan darah dan tenggorokannya putus. Namun sang nyawa rupanya belum benar-benar meninggalkan raga. Meski dalam keadaan menggelepar sekarat, mata perempuan itu tetap nanar memandang tajam ke arah si lelaki. Sebuah kelojotan kaki kemudian mengakhiri perjalanan hidup si perempuan. Tiga hari berlalu sejak pembunuhan itu. Bayang-bayang Sylvie dengan leher menganga dan darah menyembur deras semakin menghantui hari-hari Lubis yang memang dialah pelakunya. Ia sudah hampir yakin kalau setelah melenyapkan Sylvie, maka masalah akan selesai. Tapi ia lupa bahwa bisa jadi arwah Sylvie atau hantu Sylvie atau apapun itu akan membalas dendam padanya. Bukan hanya di malam hari, bahkan di siang bolong pun sosok Sylvie berani menampakkan diri di hadapan Lubis. Hal itulah yang membuat pikirannya menjadi semakin kacau. Dalam pelariannya itu, ia bukan saja takut jejaknya terendus polisi, ia juga sangat takut
kalau tiba-tiba arwah Sylvie datang lalu membalas dendam. Apapun yang Lubis lakukan, pasti ada saja hal ganjil yang ditemui. Seperti ketika ia membeli nasi dari warung yang ditemui di jalan. Tiba-tiba saja, sang penjual itu berubah wujud menjadi Sylvie. Tentu saja bukan Sylvie dengan wajah yang cantik bertubuh seksi, dengan bagian dada membusung padat. Sylvie yang ia lihat adalah Sylvie dengan luka-luka di dada dan leher yang tampak menganga. Lubis tentu saja menjerit ketakutan. Ia gemetaran sejadi-jadinya. Beruntung, orang-orang di warung itu segera menyadarkannya. Mereka menenangkan Lubis yang pucat pasi saking ketakutan. Saat orang-orang bertanya, Lubis hanya menggeleng dan mengatakan kalau tidak terjadi apa-apa. Ia harus segera pergi. Ia tidak ingin ada kegaduhan. Ia tidak ingin menarik perhatian orang yang mungkin saja di antara mereka ada polisi yang sedang mencari-carinya. Aku tidak meninggalkan jejak sama sekali. Aku memakai sarung tangan. Aku memakai penutup wajah. Tidak ada sidik jariku di sana. Lubis berbisik dalam hati untuk menenangkan diri. Bukan itu saja, di dalam kereta yang ia tumpangi waktu malam pertama pelarian, ia melihat kaca-kaca kereta itu seperti tertutup oleh darah. Lubis pun sangat ketakutan melihat pemandangan itu. Ia lantas memalingkan muka. Tapi di dalam kereta itu, bukan saja di kaca jendela, namun dimanapun mata Lubis menyapukan pandang, di sanalah ia melihat genangan darah. Lubis bimbang, apakah ia akan menuju ke Sumatera ke tempat kakak perempuannya, ataukah ke Makassar ke tempat adik laki-lakinya. Meski saat ini ia benar-benar butuh tempat bersembunyi, namun ia tidak ingin merepotkan keduanya, apalagi masing-masing telah berkeluarga. Ia yang melakukan perbuatan ini, maka ia harus menghadapi. Lubis tidak ingin saudara-saudaranya terlibat masalah yang sedang membelitnya. Tapi, harus kemanakah ia sekarang? Menggelandang, masuk hutan. Di sebuah terminal yang tidak begitu ramai, Lubis turun dari bis. Rasa ingin buang air kecil seperti tidak tertahankan lagi. Buru-buru, Lubis berlari kecil menuju toilet umum di ujung terminal. Tidak peduli dengan bau menyengat di toilet itu. Yang penting, air kotor yang menggenang di kandung kemihnya harus segera dibuang. Lubis merasa lega setelah usai buang air. Tapi seketika itu rasa cemas dan panik kembali melanda. Pintu kamar kecil itu terkunci. Lubis sudah berusaha membuka, namun pintu itu sepertinya memang terkunci dari luar. Lubis mencoba berteriak meminta tolong. Barangkali ada orang yang berada tidak jauh dari sana. Tapi sepi. Malam itu benar-benar sepi. Dalam pada itulah, sosok Sylvie kembali menampakkan diri di hadapannya. Lubis masih berusaha membuka pintu untuk sekedar keluar dan melarikan diri. Tapi pintu itu memang tidak mengizinkan Lubis untuk pergi. Meski dengan nada bergetar, ia terpaksa menatang sosok penuh darah di depannya. Pisau Bowie yang ia gunakan untuk membunuh Sylvie kembali ia keluarkan. Lubis menghardik sambil mengayunkan pisaunya ke kepala Sylvie. Pisau itu nyaris mendarat tepat di kening Sylvie. Namun hal aneh tiba-tiba saja terjadi. Dengan gemetar, Lubis justru tidak kuasa menahan ketika tangannya yang memegang pisau itu malah mengarah ke lehernya sendiri. Ia mencoba melepaskan pisau itu, tapi justru terasa semakin erat dalam genggamannya. Pisau itu semakin dekat mengarah ke leher Lubis. Tangan Lubis bergemetar hebat. Ia mencoba melawan kekuatan yang hendak mencelakainya. Namun tenaganya pun habis.
dan mata pisau yang tajam mengiris ke lehernya sendiri. Lubis bisa merasakan darah mulai tersedot keluar melalui lehernya. Matanya berkunang-kunang. Laki-laki itu akhirnya pasrah, kalaupun harus mati malam itu. Nyawa Lubis terselamatkan oleh seorang sopir bis yang kebetulan juga membuang hajat di sana. Dalam pandangan yang masih remang-remang dan menahan rasa sakit yang luar biasa, Lubis melihat ada selang infus menempel di tangannya. Sekilas, ia juga melihat beberapa orang berpakaian selayaknya perawat. Dia selamat, Dan. Tiba-tiba, telinga Lubis menangkap sebuah kalimat. Antara sadar dan tidak, ia pun melihat beberapa orang mengenakan pakaian coklat-coklat yang ia hafal betul. Mereka adalah polisi. Kini, Lubis harus pasrah dengan nasibnya di bumi nanti. Hanya penyesalan yang terlambat yang ia rasakan. Di sisi lain, ia berharap semoga bayang-bayang menyeramkan dari Sylvie tidak lagi meneror kehidupannya. Di tengah rasa sakit yang masih mendera, Lubis menitikkan air mata sambil bergumam di dalam hatinya. Ia mengucap kata maaf pada Sylvie. Ia berjanji akan menjadi sosok yang lebih baik lagi. Dan ia juga berjanji akan menyambangi makam Sylvie jika diberi kesempatan. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana.